Nah, kami tentu akan sangat mempertimbangkan putusan dari pra peradilan hari ini, karena tentu itu ada waktunya. Maka akan kita lihat, jangan sampai nanti kita terlambat juga. Maka dalam waktu segera kita akan segera rapat ini untuk memutuskan kapan kita mendaftar. Dan kapan dia mendaftar nanti teman-teman bisa lihat di SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang ada di PN Jakarta Selatan, untuk melihat kapan itu muncul pra peradilan ini. Berarti ini dari pra peradilan yang akan berikut yang setelah yang keempat besok itu berarti akan dimasukkan dalam ini adalah sangat besar, Keuangan. sangat besar kemungkinan pra peradilan berikutnya adalah tetap soal ganti rugi dan akan memasukkan Kementerian Keuangan. Dan mungkin kita pelajari lagi, jangan sampai nanti ada, ya saya tadi sempat bilang di depan media, jangan sampai ada joker lagi yang dimainkan. Joker itu hanya satu, ada dua, yang joker yang berwarna dan joker yang hitam putih. Jangan sampai hari ini dimunculkan joker yang berwarna, nanti dimunculkan lagi joker yang hitam putih untuk meles saja. Tapi sekali lagi saya berterima kasih ya, kita tetap mengaturkan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wabil khususnya Ikut Darmawan selaku hakim tunggal, karena sudah mengajarkan bagi kita untuk kemudian kita teliti nantinya siapa. Ini bukan kami nggak teliti, tetapi karena aturannya memang kita harapkan, itu sudah ada PP nanti berikutnya, ternyata PP-nya belum muncul dari pemerintah, ada kurang dari pemerintah tata administrasinya, kita yang nanti akan memunculkan pihak yang masih kurang. Tapi untuk nominalnya yang Tidak berubah. Pengadilan dalam permohonan berikutnya insya Allah tidak berubah, karena sebenarnya tidak ada yang tadi disinggung oleh hakim tunggal soal nominal, soal alasan. Tidak ada alasan atau tidak terindikasi penolakan dari alasan, hanya terindikasi alasannya adalah pihak yang membayar belum ada, pihak yang punya kasir negaranya tidak diikutkan. Nah, karena kasir negaranya tidak diikutkan, maka itu harus diikutkan. Ibaratnya mau ada, masa Polda yang bayar? Polda uang dari mana gitu kan? Jadi itu aja. Jadi artinya akan kita tambahkan secara garis besar, tapi kalaupun ada koreksi, nah mungkin juga koreksi itu sebenarnya tidak juga dilarang, boleh. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada juga perdebatan soal fee lawyer. Nah mungkin nanti akan kita atur, tapi kalaupun tidak, ya kita hanya cukup menambahkan pihak, yaitu Kementerian Keuangan. boleh dirincikan kembali nih Mas terkait dengan 206 juta ini Okay. kan? Boleh dirincikan kembali materialnya berapa? Oke. Materialnya berapa? Ya, gitu. jadi sesuai aturan yang ada itu adalah gugatan biaya ganti rugi itu maksimal adalah minimalnya 500.000, ya maksimalnya 100 juta rupiah. Itu untuk kalau korban itu tidak mengalami sakit atau cacat. Kalau mengalami cacat itu ada 300 juta. Kalau sampai meninggal dunia itu 600 juta. Kalau kita itu coba lihat, nyawa manusia itu hanya dihargai 600 juta. Itu kan murah banget kan. Tapi oke lah, itu aturan yang kita ikuti. Nah, kemudian ada dua jenis ganti rugi. Ganti rugi material yang bisa kita munculkan, kemarin ada bukti-buktinya, nota apa itu sejumlah 106 juta. Ya kalau itu kemudian di atas plafon, ya udah nanti bisa dipotong-potong. Kalaupun itu kemudian dipertimbangkan, wah ini biaya ini nggak bisa nih, oke lah dikurangi. Jadi misalnya yang hanya kerugian offset. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang tidak saya masukkan. Ya, pada hari Jumat tanggal saya ditangkap itu 19 Juni. Itu harusnya saya diundang oleh podcaster yang berbayar, dan satu lagi diundang oleh TV. Ya, TV kan tidak mungkin tidak berbayar. Kemudian hari Sabtunya harusnya saya ada di luar pulau, di luar Jawa. Ya, karena saya memberikan konsultasi teknis. Konsultasi teknis itu tentu ada nilainya. Tapi karena kemarin pertimbangannya nanti dikira kita mengada-ada gitu. Karena kan pasti nanti diminta permintaannya apa? Lah kalau nanti misalnya dalam bentuk chat BAD ada sebenarnya. Cuman terlalu nanti ya udah nggak usah. Jadi kita masukkan. Nah, imaterialnya 100 juta. Kenapa kita maksimalkan? Karena pada imaterial itu jangan dianggap saya waktu itu bebas. Nah, Pak Yasena tahu sendiri. Teman-teman media juga ada yang tahu. Tuh salah satu podcaster tuh juga tahu tuh, karena saya di dalam kamar tuh didampingi penyidik. Orang besar. Iya, didampingi petugas. Tidak bisa kemana-mana. Bahkan 3 malam berturut-turut, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam. Istri saya datang pun, dia ada petugasnya. Jadi kan kita tidak mendengar, saya juga tidak pegang handphone sama sekali. Jadi sudah dibuktikan. Saya tidak, jadi artinya apa? Saya benar-benar dihilangkan kemerdekaannya. Nah itu nilai imaterialnya ada. Nah itu kemudian 100. Jadi nilainya 106 juta plus 100 juta, jadinya 200 juta. Baik, terkait dengan pra-peradilan keempat besok ini, pencekalan ini boleh dijelaskan gimana? Ya, jadi pencekalan itu ternyata tidak atau belum dicabut
dicabut sampai dengan sekarang. Pencekalan itu dimulai pada bulan November, tanggal 13 November tahun 2025. Kemudian saya waktu itu diminta untuk menyerahkan kembali nomor paspor dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya agak abuse of power, gitu loh. Apa yang mau dilakukan? Pasal utamanya itu hanya pasal pencemaran dan fitnah. Orang dengan melakukan pencemaran dan fitnah kok dicekal. Sedangkan ada orang lain, saya belum sebut nama ya, gitu. Kemudian yang kena kasus yang jauh lebih besar, ya, tapi masih bisa melenggang ke luar negeri dan bahkan kemudian hilang. Dan tidak usah dicekal pun, orang yang namanya Sylvester Matutina sekali lagi, itu juga sampai sekarang belum dieksekusi. Dia sudah P48. P48 itu artinya harusnya sudah masuk. Ya gitu lah. Kalau dulu ada taksi 48, P48 itu artinya dieksekusi oleh kejaksaan, belum dieksekusi. Nah, itu aja masih bisa lewat-lewat gitu kok kita. Itu dicekal gitu. Makanya itu kita mohonkan pencekalannya untuk kemudian dicabut karena saya juga sudah tidak lagi wajib lapor di Polda. Itu pencekalan diajukan waktu itu oleh Polda. Ya, kecuali tiba-tiba ada pencekalan lain yang diajukan oleh hakim atau enggak, tapi kan nggak ada gitu. Ya, makanya jadi itu ya intinya. Saksi yang akan dihadirkan Tunggu tanggal mainnya ya, karena besok berpengaruh saksi baru akan kita hadirkan nanti pada hari Selasa. Karena hari Senin itu akan ada tanggapan dari pihak termohon, kemudian kita replik, mereka mengajukan publik, dan kemudian nanti saksinya hari saksi atau ahli yang akan kita ajukan pada hari Selasa. Rabu itu adalah saksi dari pihak mereka, ya. Kemudian Kamis itu simpulan, Jumat gak ada, putusannya lagi mungkin baru Senin. Nah, pra-peradilan berikutnya tentu harus menunggu setelah hari Senin ke depan. Sementara di tengah itu masih ada pra-peradilan untuk sahabat saya, Dr. Tifa, dan juga untuk pra-peradilan untuk sahabat kita juga, pejuang kita, Babe Aldo, yang ada di Kalimantan Selatan. Berarti mau untuk ini terakhir kali Ya. dan juga ini penekanan aja berarti untuk dari pra-peradilan yang untuk lanjutkan yang hari ini selesai dari pra-peradilan Dr. Tifa terlebih dahulu. Ya, karena kan Dr. Tifa udah jelas hari Rabu kan? Iya, sahabat. Tanggal 12. Mau nggak mau, pasti ini akan di belakangnya. Tapi apakah itu nanti akan menjadi pra-peradilan yang kelima? Kita akan lihat secara detail ya. Ada daluarsanya nggak? Ya kan gitu. Dan kalau misalnya ada 14 hari atau ada 7 hari, nah kalau ada 7 hari ya kita mungkin harus segera misalnya ya harus segera melakukan reformasi dari materi peradilan. Oke, gitu ya. Makasih semuanya sekali lagi.